Oh iya, ngomong-ngomong masih ingat nggak dulu tahapan-tahapan tes di PLN-nya apa aja? Tahapan rekrutmen ya, yang pertama itu yang jelas Pesan-pesan dong untuk teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa lah yang mau masuk ke PLN, yang minat banget untuk masuk PLN. Apa sih kiat-kiatnya supaya bisa masuk ke PLN seperti itu? Dari Arini. tips yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan terima kasih kalian semua telah mengikuti channel Canda Margatama ini. Tentunya sesuai janji saya akan menghadirkan konten cari kerja untuk Anda semuanya, dan ini adalah satu spesial, yaitu episode pertama dari konten cari kerja. Dan di sini aku yang grogi nih karena narasumber aku ini justru dia ini sering MC warawiri di korporat, kemudian ya malah lebih jago tanya-tanya daripada aku. Tapi nggak apa-apa lah, kali ini biarkan aku yang tanya-tanya dan dia menjadi narasumber. Monggo kenalan dulu, ini dengan siapa? Halo semuanya, aku Arini MJ dari PLN Kantor Pusat. Aku kenalannya di jabatan yang baru ya, sob. Asik. Kalau si Chandra bilang sebelumnya mungkin warawiri sempat jadi MC juga. Mungkin setelah ini bakalan berkurang nih durasinya karena aku baru aja kembali ke bidang HR sesuai latar belakang pendidikan aku, seorang sarjana psikologi, kembali ngurusin lagi human resources. Iya, 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 iya. Tuh, Akhirnya baru banget terima SK ya. bener, pas banget nih. Jadi apa yang mau diobrolin juga makin pas sebenarnya hari ini. Jadi buat kalian yang terutama cari kerja, ini sebenarnya pas banget kan, karena ketemunya dengan orang-orang HR dari PLN. Buat kalian yang belum tahu, HR itu adalah Human Resources, jadi semacam ya SDM, Bednya lah ya, ya bener. semacam SDM gitu. Oke, sebelum masuk lebih dalam nih, boleh nggak kita flashback dulu hari ini? Kalau kita panggil hari ini ya? Boleh. Yura, boleh nggak flashback dulu hari ini? Dulu nih Arin ini dari alumni mana, kemudian jurusan apa? Boleh ceritain kepada teman-teman semua di sini? Aku lulusan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya. Tahunnya nggak perlu kan? Ya nggak perlu. Ya. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Lebih tepatnya aku di peminatan industri dan organisasi. Jadi memang udah dari zaman kuliah sampai pengalaman kerja aku juga banyaknya di human resources, di bagian SDM, mengelola manusia. Termasuk juga di dalamnya mengelola seperti kompetensi, karir, penerimaan pegawai, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Ya. Pas ya. Pas banget. Lalu cerita dong, bisa masuk ke PLN ini cerita awalnya gimana? Atau memang dulu cita-cita hari ini mau masuk PLN, atau kebetulan, atau seperti apa? Sebenarnya tuh dari awal kayak nggak pernah merencanakan masuk PLN, jujur aja. Jadi waktu itu tuh kayak baru lulus kuliah. Jadi memang dulu tuh nggak tahu kenapa menargetkan diri supaya bisa lulus cepet, cukup 3,5 tahun aja, jangan lama-lama kuliahnya. Terus setelah lulus juga kayak ngapain lagi nih, yaudah pengen cepat-cepat kerja gitu kan. Nah begitu lulus langsung daftar waktu itu, ingat banget ikut job fair di ITS kalau nggak salah. Nah itu naro berkas lamaran gitu hampir ke setiap tenan yang ada gitu. Jadi emang coba-coba, dan salah satunya tuh ada PLN. Cuma sebenarnya waktu itu PLN bukan perusahaan pertama yang manggil. Jadi waktu itu sempat kerja di salah satu bank di Surabaya sebagai HR juga, dan penerimaannya karena dia prosesnya cepat banget, cuma setelah itu dipanggil di interview terus langsung diterima. Waktu itu jadi HR officer yang bagian rekrut pegawai baru gitu. Nah jadinya sempat sebulan dulu nih kerja di perbankan, karena
dalam kurun waktu 1 bulan itu ternyata dipanggil juga sama PLN, lolos persyaratan administrasi dan lain sebagainya. Akhirnya dipanggil buat ikutan tes-tes untuk masuk ke tahapan yang berikutnya. Cuma kan di PLN itu tahapan atau seleksi tahapan rekrutmennya itu cukup panjang. Jadi sambil nunggu tahapannya itu, aku sambil kerja di bank tuh, lumayan punya pengalaman kerja di bank sebagai HR-nya di bank gitu kan. Terus begitu udah lulus tahapan rekrutmennya PLN sampai tahapan yang paling akhir, udah deh langsung resign dari bank dan aku memilih berkarir di PLN kayak gitu. Oh iya, ngomong masih ingat nggak dulu tahapan-tahapan tes di PLN-nya apa aja? Tahapan rekrutmen ya, yang pertama itu yang jelas kan nama berkas itu seleksi administrasi. Terus yang kedua, setelah lolos dari seleksi administrasi, kita bakalan dipanggil untuk tes akademis dan bahasa Inggris. Tes potensi akademik dan bahasa Inggris. Di sana udah lumayan banyak tuh yang gugur di tahapan tes itu. Terus setelahnya itu tes kesehatan ya kalau nggak salah. Tes kesehatan, setelah tes kesehatan terus interview. Wawancara ya? Interview. Setelah interview ya udah deh, kalau misalkan udah meet requirement semua tahapan, bakalan dipanggil untuk tanda tangan kontrak kerja kayak gitu. Oh iya, tadi udah dijelasin nih bahwa hari ini kan posisinya di HR atau resources, tapi kan ada yang ketinggalan tahapannya, ada tahapan tes psikologi juga. Oh TPA ya? Benar, jadi awal itu kan seleksi administrasi pertama, ulang nih. Administrasi pertama, terus yang kedua tes potensi akademik sama bahasa Inggris. Setelah itu tes psikologi kalau nggak salah kan, baru tes kesehatan dan terakhir baru interview. Wawancara. Ada tahapan psikotesnya. Ya, tapi memang dalam periode tuh kadang berbeda, ada psikotes digabungin sama TPA juga. Iya. Aku dulu bisa sih. Iya, aku dulu kesehatan 2 kali. Wow, ngapain tuh 2 kali? Tes fisik sama tes kesehatan, jadi beda. Oh iya benar, ada yang kayak gitu. Artinya memang dari periode tuh bisa aja berbeda teman-teman. Jadi ada yang psikologinya dijadiin satu sama TPA, ada yang dipisah-pisah juga gitu. Biasanya yang tes fisiknya dipisah itu biasanya untuk yang teknis nggak sih sebenarnya? Enggak. Kebetulan kemarin tempatku semuanya dipisah. Oh gitu. Ya mungkin beragam sih, tapi pada intinya sih sama, fisik, kesehatan, kemudian psikologi, TPA itu kan sama aja. Oke nih, tadi kan Arini bilang sekarang di bagian human resources, artinya itu udah sesuai dengan jurusan Arini saat ini, jurusan kuliah terutama. Nah, tapi kan itu kan baru banget, baru beberapa hari. Nah, sebelumnya kan Arini ini di sekper segala macam. Nah, itu kan bisa dikatakan itu adalah beda dari jurusan yang Arini kuliahin. Nah, mungkin teman-teman ini kan nanti akan berpikir nih, oh iya aku nih jurusan teknik kok, berarti kan posisiku aku cari kerja harus di ini. Nah, itu Arini cerita deh dari posisi sebelumnya sekper itu sebenarnya ada nggak korelasi antara jurusannya di kuliah sebagai psikologi, kemudian ketika kerja posisinya berbeda dengan apa yang di kuliah, seperti itu. Cerita sharing aja nggak? Sebenarnya sih kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau PLN itu kan perusahaan listrik. Kalau perusahaan listrik terus kaitannya apa mas psikologi? Jadi kalau kita terlalu mengkotak-kotakan gitu dari awal, bakalan susah sih. Tapi intinya setiap ilmu itu bakalan berguna menurut aku. Jadi tinggal kitanya aja pinter-pinter mencari korelasi, dan itu pasti ada, dan ilmu kita tuh pasti bisa dimanfaatkan dimanapun gitu ya. Termasuk kalau misalkan aku jurusan psikologi yang sebelumnya ini aku sempat di sekper juga, kan psikologi ilmunya luas juga tuh, termasuk untuk psikologi komunikasi gitu kan. Jadi aku sih tetap ngerasa ilmu yang aku punya dari psikologi itu membantu aku untuk lebih mengenal dan lebih
bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang lain gitu. Apalagi di saat kemarin kan aku harus menjalin komunikasi dengan para pejabat juga, para pejabatnya PLN, terus dari pihak eksternal, mulai dari kementerian, pemerintahan gitu. Dan ilmu psikologi aku ya aku terapkan di situ juga gitu. Tetap bakalan kepake sih. Jadi untuk teman-teman semua, menurut aku nggak usah khawatir dari manapun latar belakang kita, berusaha fleksibel aja gitu. Jadi berusaha adaptasi, karena semakin kita semakin kita ditaruh di bidang yang berbeda, semakin wawasan kita juga kan kebuka gitu loh. Jadi kita punya pengalaman kerja yang lain, dan percaya deh latar belakang pendidikan itu pasti bakalan tetap bisa kepake. Tinggal pinter-pinternya kita aja nyari korelasi dan memanfaatkan apa yang kita punya supaya lebih berguna di pekerjaan kita yang sekarang gitu. Ya, artinya selagi masih muda jangan terlalu pilih-pilih dulu lah gitu kan. Betul. Gitu. Oh ya, Rin, kira-kira kalau ada pertanyaan gini mau jawab nggak? Kira-kira kamu nyaman nggak kerja di PLN? Kemudian apa sih manfaat terbesar yang membuatmu berkesan banget di PLN ini? Nyaman banget lah aku kerja di PLN. Kalau misalkan nggak nyaman ya ngapain masih bertahan. Jujur aku punya bisnis lain di luar PLN ini, dan jujur aja penghasilan aku di sana juga udah lumayan, alhamdulillah lah ya. Oh ya, jadi buat yang belum tahu, Ari ini juga direktur. 12 lah ya. Udah direktur ya? Ya gitu deh. Ya. Jadi di PLN ini tetap prestis kan, sebuah pekerjaan yang prestis dan jadi kebanggaan tersendiri, bukan cuma buat kita tapi bisa jadi buat orang tua kita juga gitu loh. Aku yakin masih banyak banget dari teman-teman itu yang bakalan bangga kalau anaknya itu kerja di perusahaan BUMN. Salah satunya adalah PLN yang orang-orang tahu sekarang hajat hidup orang banyak, terutama kelistrikan yang pegang siapa ya? PLN gitu loh. Jadi kalau misalkan kita kerja di PLN itu ya sebenarnya sesuatu yang membanggakan banget. Udah gitu emang kita sebagai pegawai PLN itu benefitnya pun banyak gitu loh. Jadi ya bangga sih, malah bangga banget kerja di PLN dan nyaman banget kok. Lalu yang manfaat yang paling berkesan nih dari PLN buat hari ini? Benefitnya gitu ya maksudnya? Ya, manfaat apalah yang paling berkesan? Benefitnya yang aku kerasa banget di PLN bagus banget itu adalah tunjangan kesehatan. Apalagi kita tahu di masa pandemi kayak gini, orang-orang baru ribut yang namanya kesehatan, baru ribut yang namanya meningkatkan imun tubuh lah segala macam. Tapi kalau udah terlanjur sakit gimana, susah kan? Cuma di PLN ini adalah salah satu perusahaan yang yang care banget tentang kesehatan pegawainya. Itulah kenapa di tahapan rekrutmen kesehatan juga seleksinya sangat amat ketat. Sebenarnya itu ada tujuannya, karena supaya dari awal emang udah terfilter kesehatan pegawai PLN ini siap ditempatkan di mana aja, udah fit. Dan setelah itu kan akhirnya begitu kita udah diangkat jadi pegawai PLN, kita bakalan ditanggung tuh kesehatannya. Tapi bukan kitanya aja yang ditanggung, tapi juga sampai ke keluarga loh, sampai ke pasangan dan sampai anak ketiga. Luar biasa banget kan. Jadi kalau misalkan ya kita sih nggak minta, kita mintanya kan pasti sehat walafiat. Cuma yang namanya manusia kan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kita sakit atau udah nggak mikir lagi sebagai pegawai PLN, karena kita tinggal datang aja ke rumah sakit, udah deh nanti ada sistem reimburse, ada yang bisa langsung gesek kartunya, jadi kita udah nggak mikir biaya kesehatan lagi kayak gitu. Jadi itu salah satu benefit jadi pegawai PLN yang luar biasa. Terus yang kedua benefitnya lagi, kan PLN itu dari Sabang sampai Merauke kan, jadi kita jadi pegawai PLN itu kemanapun kita ada, selama itu ada listrik menyala, kita butuh bantuan, teman kita ada dimanapun. Ya nggak, Chan? Bener nggak? Lo di mana sekarang, Chan? Gue di mana sekarang? Ini bisa berteman kan? Gitu. Jadi kayak senang aja gitu, bisa kenal banyak orang, punya rekan kerja banyak di seluruh Indonesia gitu. Jadi di mana-mana tuh PLN tuh keluarga. Yes, bener sih yang tadi, jadi Sabang sampai Merauke. Bener. Kita kalau main nggak usah takut lapar kan? Selama ada listrik jangan takut. Oh ya, jadi gini, sama-sama kita tahu lah, hari ini kan selebgram hits atau
So ya bisa dikatakan salah satu hits lah, follower paling banyak di PLN juga kan. Kemudian PLN juga kan pasti terkadang punya isu-isu yang sentimen kan di mata masyarakat kan, atau di mata tetangga hari ini juga. Nah, sebagai selebgram PLN nih, jadi bagaimana nih hari ini menanggapi sentimen-sentimen negatif publik tadi terhadap perusahaan yang hari ini tempat kerja sekarang? Alhamdulillah tetangga-tetangga aku tidak ada yang punya sentimen negatif. Tapi kalau menghadapi yang seperti itu sih ya, pokoknya aku berusaha semaksimal mungkin aja. Yang pertama, aku tuh nggak pernah bawa-bawa masalah pekerjaan di sosial media, apalagi tuh yang namanya berkeluh kesah kayak gitu tuh nggak pernah dibawa ke sosial media. Dan emang tidak ada yang harus aku keluh kesahkan sih selama ini gitu kan. Terus yang kedua, kalau misalkan ada info-info yang sekiranya bakalan membantu untuk mengedukasi masyarakat gitu, aku bakalan bantu untuk posting di sosial media aku, di story gitu kan. Biasanya kayak media kita PLN ID kayak gitu-gitu kan selalu share info-info penting tentang kelistrikan gitu kan. Kayak kemarin lagi rame dibilangnya kok kenapa tagihan listrik, padahal kan tidak ada tarif listrik, benar kan? Jadi banyak yang salah paham. Nah itu kita tinggal repost apa yang di repost PLN ID aja, karena di sana juga infonya udah resmi, jadi akurat gitu kan, tinggal di repost. Terus kebetulan banget tuh kemarin ada beberapa, sebenarnya aku juga nggak kenal sama orang ini, cuma dia DM aku, terus Mbak minta tolong gitu ya. Sebelumnya saya minta maaf, saya minta tolong ada permasalahan terkait PLN, saya harus gimana gitu ya. Aku tetap berusaha membantu sebisa aku. Yang pertama pasti diarahin ke PLN 123 gitu kan. Nah kemarin tuh dia sempat ada masalah juga dengan callback gitu, ada masalah komunikasi dengan yang callback dia. Jadi dia sempat tersinggung dengan yang petugas yang callback dia gitu. Jadi ini gimana sih PLN emang nggak diedukasi ya, sampai sempat kesebut kayak gitu. Terus ya aku sebagai orang PLN juga merasa gimana gitu ya. Akhirnya aku otomatis aja minta maaf atas nama PLN gitu. Mohon maaf sebelumnya, kalau dari segi edukasi pasti kok kita juga punya standar pelayanan di PLN yang baik. Tapi kalau misalkan ada yang perlu dibantu, coba saya bantu gitu kan. Dan akhirnya aku berusaha cari kontak person pihak yang berwenang di area dia di Jawa Timur, terus sampai ketemu, terus akhirnya aku ketemuin sampai masalah itu clear gitu. Dan akhirnya nggak jadi deh dia blow up ke sosial media tentang kejadian negatif itu gitu. Padahal rupanya petugas itu tadi juga bukan pegawai PLN tapi vendor gitu loh sebenarnya, bukan pegawai PLN ya. Cuma kan orang juga, masyarakat kan nggak tahu ya, taunya itu adalah bagian dari PLN. Dan ya udah, kita yang bisa kita lakuin adalah minta maaf atas ketidaknyamanannya, terus apa yang bisa kita bantu ya kita bantu itu sih. Jadi yang aku perbuat adalah pokoknya menebarkan hal-hal positif aja gitu. Dan kalau misalkan ada yang nanya apapun tentang PLN, pasti aku akan berusaha bantu gitu. Oh iya, mantap juga ya. Terakhir banget, pesan-pesan dong untuk teman-teman, mungkin teman-teman mahasiswa lah yang mau masuk ke PLN, yang minat banget untuk masuk PLN. Apa sih kiat-kiatnya supaya bisa masuk ke PLN seperti itu dari hari ini? Tips yang pertama adalah sering-sering pantengin websitenya PLN www.pln.co.id, karena info resmi tentang rekrutmen PLN itu ada di sana. Jangan pernah percaya info lainnya, apalagi yang sampai memungut biaya. Jadi kalau yang namanya PLN buka rekrutmen itu nggak pernah namanya minta biaya dan segala macam gitu. Jadi hati-hati terhadap penipuan, itu yang pertama. Terus yang kedua, seperti tadi kita udah bahas ya Jan di depan, kalau tahapan rekrutmen PLN itu ada cukup banyak, ada cukup panjang gitu. Jadi siapkan diri sebaik-baiknya dimulai dari tahapan yang paling awal. Di tahapan seleksi administrasi itu benar-benar perhatikan ketentuannya itu apa aja, syaratnya yang harus dikumpulin dan segala macam. Pastikan nggak ada yang ketinggalan, karena itu kan pintu masuk kita untuk melamar
sebagai pegawai di PLN. Kalau dari awal aja udah nggak ke-filter, gimana kita masuk ke tahapan berikutnya gitu. Jadi benar-benar harus teliti, nggak boleh ada yang ketinggalan di tahapan yang pertama. Terus kalau akademis bahasa Inggris ya udahlah ya, belajar dengan tekun dan berdoa ya kan. Kalau misalkan psikotes, nah psikotes ini karena aku kebetulan juga adalah sarjana psikologi, tips yang bisa aku share adalah yang pertama, menjelang hari psikotesnya itu, misalkan besok psikotes, malam ini kalian benar-benar harus istirahat cukup, jangan terlalu banyak berpikir, jangan terlalu banyak dibawa beban, justru pokoknya harus dibawa fit kondisi badan dan pikiran, karena itu ngaruh banget terhadap hasil psikotes kalian di keesokan hari. Satu rangkaian kegiatan psikotes itu emang benar-benar bakalan mengerahkan semua tenaga dan pikiran kalian, karena memang seperti itu tujuannya gitu. Itu ingin meng-capture gambaran kalian pada saat itu, apakah kalian itu sesuai dengan kriteria pekerjaan yang sedang dibutuhkan di PLN gitu. Jadi sebenarnya kalau hasil dari psikotes itu nggak ada kok orang yang jahat atau orang yang baik, nggak ada yang hasil yang pintar atau yang tidak pintar gitu, enggak, tapi hanya memberi gambaran apakah kita ini cocok di jabatan ini atau belum sesuai gitu aja. Cuman kan hasilnya ini tidak akan bisa maksimal kalau kita itu enggak mempersiapkannya juga dengan kondisi badan yang fit dan pikiran yang prima juga gitu. Terus yang terakhir di tahapan kesehatan itu banyak banget yang gugur, jadi tipsnya adalah jaga kesehatan dari sekarang, karena benar-benar semua yang diperiksa di tes kesehatannya PLN itu benar-benar detail dan lengkap banget. Dan yang namanya kesehatan itu nggak bisa kita kejar cuma dalam sehari semalam, jadi ya usahakan mulai menjaga kesehatan dari sekarang, makanan sehat lah, olahraga lah, dan segala macam, karena itu adalah tahapan yang paling akhir sebelum interview. Maksudnya kalau misalkan kita udah lolos seleksi administrasi, akademi, psikotes, tapi ternyata gugur dari segi kesehatan, itu kan agak menyakitkan juga ya. Jadi ya jaga kesehatan dari sekarang. Dan yang terakhir, kalau misalkan di tahapan interview itu kalian pasti bakalan ditanya siap ditempatkan di mana aja atau enggak. Ingat nggak aja? Ingat lah aku aja di Ambon sekarang. Ditanya gitu kan, tapi waktu wawancara. Iya ya. Pasti ditanya gitu. Jadi siapkan mental dari sekarang, karena kita nggak tahu apa ditempatkan di mana. Tapi dimanapun itu ya tenang aja, saudara kita tuh banyak yang bisa sampai Merauke, dan banyak benefit yang bisa kalian dapatkan dengan menjadi pegawai PLN. Siapkan hati dan mental aja gitu, karena sebenarnya dimanapun kita berada itu nggak masalah sih, nanti kita akan bisa beradaptasi juga. Karena aku nggak sekedar ngomong, karena aku juga mungkin sekarang aku di Jakarta, tapi kan aku udah sempat kemana-mana juga. Jadi ya dinikmati aja, seru kok. Mungkin itu tipsnya. Ternyata lengkap banget nih buat teman-teman. Jadi nggak usah kalian bingung lagi, nggak usah kalian panik lagi, pantengin aja tips-tips dari Arini tadi, kalian praktekin, insya Allah lah kalian bisa masuk ke PLN ya. Ada satu kuis nih, giveaway nih, kalian misalkan kalian menyimak dari awal sampai akhir tadi nih, ada satu pertanyaan nih. Arini ini kan namanya Arini MJ nih. Kalian bisa sebutin nggak MJ dari Arini itu kepanjangannya apa? Nanti akan Arini pilih satu dan akan aku beri giveaway buat kalian yang benar menjawab Arini MJ-nya apa? Silakan kalian jawab di kolom komentar di bawah. Yes, silakan kalian jawab kolom komentar bawah. Kalau benar ada giveaway gitu. Yay. Rin, kayaknya itu aja pertanyaannya. Udah panjang lebar juga, udah jelas banget detail tentang cari kerja, tentang rekrutmen di PLN seperti apa, kemudian pengalaman atau kesan-kesan Arini selama kerja di PLN juga seperti apa. Yes. Bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita menunggu ya Chan semuanya jadi pegawai barunya PLN, calon-calon partner kerja kita, calon-calon leader PLN di masa depan. Semoga berhasil masuk ke PLN. Yes, amin. Gitu episode pertama dari konten Cari Kerja Chandra Margatama. Jika kalian suka dengan video ini silahkan kalian like, dan jika kalian tidak suka silahkan dislike di bawah
share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga tahu tentang tips-tips atau kesan-kesan kerja di PLN itu seperti apa. Sekian, saya Chandra Margataman dan teman saya Arini MC untuk konten cari kerja episode pertama. Sampai jumpa di episode kedua dengan teman-teman BUMN yang lain. Kalau kalian ada permintaan, silahkan kalian drop di kolom komentar request dengan BUMN mana dan dengan siapapun itu pegawai BUMN, dari staff sampai direksi mungkin, silahkan kalian request. Oke, sekian dari saya Chandra Margatama dan bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.